Udah gitu si SW yang lagi pasrah gitu kan, pasrah. Iya, lagi pasrah gitu karena ya Allah lagi kecintaan. Jadi apapun gestur dari Sarwenda disengajain sama si SW ini. Hmm. Ternyata itu video CEO yang apa namanya? Aku nggak tahu ya. Apa memang tabiatnya begitu ya CEO tuh ya? Setiap dia berbicara, setiap dia keluar mulut, ngejelasin apa kalau lagi di live ya, ini beda bukan di syuting ya. Kalau dia lagi live jualan, kayaknya nggak mungkin kalau nggak ngomongin masalah jorok ya. Masalah mesum emang harus ya. Kalau gue perhatiin, gak luput dari permasalahan ngomong gitu. Hah? Apaan? Biar dia oleh saya. Oh iya, mangga. Ya guys, ada tamu. Ya kan? Kok gue ngeliat video-video bekas SEO, semua yang bekas jualan semuanya harus mesum mupeng. Tahu nggak video yang lagi ini nih? Ya kalau kita mau paksain ngomong kan sekarang lagi ada video tuh yang dimunculin sama netizen, video yang ngomongin tentang perfume yang dijualin si CEO gitu atau apa sih? Pokoknya itu kan videonya agak kepotong ya. Cuma Dokting assume dia sedang mendeskripsikan sesuatu. Ibaratnya kalau suami wangi gitu kan. Kalaupun kalau gua ngejelasin masalah tentang perfume nggak akan semesum itulah ya. Ngedeskripsikan masalah kalau suami wangi. Perlu nggak sih ngejelasinnya dicium dari ujung ubun-ubun sampai ke ujung kaki dicium? Emang lu nyemprotin minyak wangi sampai ke telapak kaki? Is that a food? What's that? Oke. Ya, fansnya tetap ngebela katanya. Ya ngebela. Ya itu kan wajar lagi ngejelasin tentang harum parfum. Kalau dideskripsikan di rumah tangga, istri akan seneng sama suami bla bla bla. Masih dibela. CEO masih dibela, udah segitu mesumnya. Udah sampai dia ngomongin masalah, kalau maaf ini nggak apa-apa ya saya jelasin nih ngomong gitu. Ini nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Sampai si apa namanya si SW ini sampai udah kamu ke sana dulu. Gini kamu ke sana dulu. Ya. Pokoknya kata fansnya oke lah, karena kan Dokcin nggak tahu potongan video itu sebelumnya lagi ngejelasin apa ya. Cuma kan aku baca dari komennya kata fansnya lagi ngejelasin tentang produk parfum. Kalau harum istri nempel. Oke, fine ya. Terus aku dengerin videonya. Si deskripsinya CEO akan produk gitu kan. Here we go gitu kan. Ya kalau suami harum, ya kan, istri juga kan pasti akan ibaratnya ya, ini kalimatnya Dokci lupa karena dia panjang ngejelasinnya. Ibaratnya suami istri itu akan bener-bener nyiumin seluruh badan suaminya, ya kan, sampai ke telapak kaki akan diginiin, dipraktekin lagi. Emang ada ya jualan parfum sampai ke telapak kaki lu semprot, sampai ke peler-peler gitu. Kalau orang ngomong ya ngedeskripsiin minyak wangi, dia di sekitar dari sini sampai perut. Nggak ada dari peler sampai ke telapak kaki diciumin, suami istri akan nyiumin telapak kaki. Coba deh ada videonya. Aduh ya Tuhan, kata gue, oh ternyata berarti selama ini CEO sekali ngomong, berarti sebenarnya bukan si SW-nya yang mesum, CEO-nya yang mesum. Apa aja kalimat yang keluar selalu omes, selalu berbau birahi. Ya Tuhan, pantesan aja modelannya begitu. Ya kan? Udah gitu si SW yang lagi pasrah gitu kan, pasrah. Iya, lagi pasrah gitu karena ya Allah lagi kecintaan. Jadi apapun gestur dari Sarwenda disengajain sama si SW ini. Gini ya, se Dokcin ya, sepunya-punyanya darah bule ya. Dokcin se Indo-Indonya bule ya.
Dokcin tahu di mana cara menempat, nggak, apalagi di depan kamera ya. Gue juga nggak mau reputasi gue jadi kayak mesum, karena gue juga tahu ngebedain mana birahi, mana yang kecintaan, ya kan? Gue juga tahu batas-batasan lah gestur badan seperti apa. Nah ini nggak luput tiap live-nya, hampir ya. Gestur-gesturnya itu melalak semuanya, melalak. Ada aja ini gerayangin, ya. Udah gitu kan si SW-nya kayak nempel-nempel gitu. Terus si CEO-nya sengaja nempelin badannya gitu bertolak, tapi ini nggak berhenti. Nyenggol apa? Ya kan? Ada aja cara nyenggol-nyenggolnya. Iya, gua tahu, kita tahu lu mau nunjukin kalau kamu straight normal. Iya, nggak ada yang bilang kamu belok. Yang bilang kamu belok mah gua nggak tahu. Yang mungkin kenal sama lu. Untuk nunjukin kenormalan nggak usah gitu-gitu juga lah kata gua mah. Ya kan, Teti Kadi pakai disenggol udah gitu kan. Si SW ini sempet diem dulu pas udah digini-giniin. Ya kan baru sakit gitu kan. Yalah, baru tahu ternyata selama ini kita lagi ngelihat live action. Ya kan di studio. Ya kan? Dia Siu Birahi. Mungkin kadang gini ya, kita kalau misalnya lagi ngeliat sesuatu tuh kadang kita terlalu terhipnotis ya. Kita kan semua namanya manusia mah lumrah ya, sadar kalau misalnya setelah itu menjadi perkara, pas kita lihat balik, oh iya ternyata gitu kan, ya Allah ada begitu. Terlepas produknya mau kejual apa enggak, yang penting ada namanya aksi-aksi yang bikin mereka lemes ketika live itu udah berakhir. Jadi apa coba? Out loud. Iya, nggak. Video-video yang lama-lama itu kan kita mau udah pada nonton, iya kan? Itu yang video lagi jadi bahan pembicaraan, yang lagi di-up, yaitu video tentang parfum kalau kata fansnya. Cuma kan deskripsinya memang dasar ya. Kalau memang bukan orang public speaking, bukan persona artis mah ya. Kalau udah ngeluarin kalimat-kalimat tuh memang kok dasarnya mesum aja ya. Tambah memvalidasi Mokondo, CEO mana ada ngomong kayak begituan. Coba, seorang komisaris, seorang bos besar, pernah denger nggak nyenggol-nyenggol Teti Kadi gitu kan, ngomong-ngomong masalah deskripsi seks lah, segala macam tindakan, ya kan? Kan udah begini, kenapa jadi ngomongin yang ngisep-ngisep jempol kaki? Aku tonton tuh tadi pagi ya, bolak-balik diulang-ulang gitu kan. Kalau parfum disemprotkan wangi sampai seluruh badan, istri juga akan menciumi suaminya, sampai dicium juga ke ujung kaki, diginiin, cium. Ya tapi cara lu ngedeskripsikan itu seolah kayak fetish, tau nggak? Kepuasan fantasi seksual ya, yang mendeskripsikan kalau isep-isep jempol ya itu adalah fetish yang dilakukan seorang istri kalau punya fantasi seperti itu. Lu jabarin malah di video itu. Kalian jangan salah mikir ya, itu maksudnya dicium sampai ke kaki ya. Kalau nggak salah pikir juga, ngapain lu cium sampai ke kaki-kaki? Emang si suami nyemprotin minyak wangi sampai ke seolah? Ya Allah, makanya ada bagusnya juga ya dirimu melipir ya, menjauh dari masalah yang benar-benar ini masalah yang memang tekstual ya, karena lu sendiri kalau ngomong masalah di bawah ngomongin pinter memang gak akan pernah bisa gitu kan. Makanya di samping Mamio Papio ada benernya juga, dihianati udah bener diem. Karena kalau misalnya lu ikut mendampingin Mamio ya sampai ke pengadilan lah, press conference lah, masuk ke kantor dari mulai KPAI lah, Komnas Perempuan lah, ke Polres segala macem,
Lu nggak akan bisa diandelin. Karena apa? Ngerti cuma mesum doang. Ya. Kalau ngelihat sekarang gini, kalian pernah ngelihat nggak? Dok Cin tanya ya, untuk Indonesia ya, kalian pernah ngelihat nggak jualan di TikTok yang modelannya begitu? Selain mereka deh, atau nggak pasangan suami istri. Indonesia itu ya, orang Indonesia itu paling mempertahankan namanya harga diri. Benar-benar dibilang kampungan deh orang Indonesia mah, tapi bagus kampungannya, bagus. Maksudnya mempunyai adab, ya kan? Mempunyai adab, tahu batasan, bukan muhrim walaupun suami istri, tapi di layar TV. Coba lihat itu live-nya, nggak usah jauh-jauh deh. Dokter Reza Gladys sama suaminya. Itu kan sering live berdua. Ada nggak nge-live kayak begitu modelan ngomongnya? Paling gestur kalau misalnya datang nyapa cium suami gitu kan, atau enggak ada gestur kasih sayang seperti apa ya suami istri. Itu siapa lagi live yang suami istri lain? Ada nggak modelan kayak mereka? Kalau misalnya mereka bule, ya kadang kita bule juga nggak gitu-gitu banget perasaan. Walaupun kalau dari sistem kita ngelihat gestural, kalau memang bule ya wajar ada kayak begitu, tapi kan bule juga nggak kayak mereka live-nya saatnya profesional mana, saatnya untuk namanya untuk itu beda lagi waktunya. Ditambah lagi belum suami istri, ada anak-anaknya juga di situ, anak-anak dari pihak si Genders, dari Miss S 200 million juta rupiah. Tidak menjadi halangan, say. Tetap diaplikasikan. Sementara mata Indonesia se-Indonesia melihat, ada nggak sekarang gua tanya live pasangannya yang semesum kayak mereka? Enggak kan? Udah gitu orang Indonesia. Ya kan? Gak mau diulang lagi. Sekali Dok Cin jendela. Menggesturkan produk ya, mempraktekkan produk. Semua yang berbau cairan putih ada aja digesturinnya. Memang dasar di sininya mungkin lagi begini kali si CEO-nya ngeliat, tapi bener nggak begini? Apa cuma acting depan layar tim? Iya, nah depan layarnya apa? Ya. Belum pernah ngeliat ya, belum pernah ngeliat sepanjang di TikTok orang Indonesia Konoha ya mendeskripsikan hand body harus dikocok begini. Hand body atau apa gitu sampai harus ada ngelihat ke CEO, sementara si SW harus ngelihat balik, bisa kocokin nggak gitu. Nggak, kamu aja kan, kamu lebih ahli begitu kali. Itu fansnya gimana kelihatan cringe. Cringe ya. Kalau misalnya mau ngepraktekin tentang hand body, kan cukup di tangan di sini digituin, diginiin, gitu. Ya kan, ini hand body-nya. Perbedaannya, kalau hand body yang produk tidak ini sama produk yang ini gini, ya kan? Itu kan jualan tuh kayak begitu. Tapi praktek pengaplikasiannya sampai demonstrasinya yang dilakukan CEO bagaimana untuk melihatkan hand body, tangan begini diginikan, ngewe itu namanya, bukan demonstrasi. Terus apa lagi? Demonstrasi perfume, cologne. Entahlah mereka jualannya apa ya, banyak banget deh gue rasa deh. Demonstrasi cologne. Buka dulu pakai baju polo shirt putih kan si SW. Enggak, biar aku aja nyemprotinnya. Nyemprotin itu kan ada di ketek, ya kan? Ada di tangan, ada di sini, ada semprot aja seluruh badan. Yang disemprotnya
Yang disemprotnya apa? Ih. Saking Dokcin nggak pernah nonton karena nggak pernah lewat di FYP Dokcin, gue lihat-lihat videonya, hah? Kok begini banget sih? Betul nggak dia si X Factor? Kata gue, ya Allah begini orang bucin ya. Desi sebucin-bucinnya kita kan nggak kayak gitu banget ya, paling juga kawa-kawa mabok, ya kan? Ih, ya kan? Terus ada video yang lain lagi duduk, SW ini sengaja giniin jaketnya, terus si lu kalau mau jualan ya SW jangan ngajak CEO, gua mah kasih tahu karena apa? Buyar semuanya. Kan sekarang jadi begini, sekarang salah siapa? Ya salah lu lah SW. Coba kalau misalnya lu udah punya pacar yang mesum, lu jauhin dulu. Lu lagi profesional jualan, ya jualan aja dulu. Ya kan? Mesumnya entar. Setelah kalau udah jualan beres, nah sekarang apa kan lu kehipnotis sama dia kan? Kamera lagi roll on, lu malah jadi nge-role play. Ya kan, nge-role play dan nge-foreplay, ya kan? Aduh, kata gua, udah gitu juga si Mandanya juga ikut-ikutan lagi pengen terisam. Ya kan? Apa coba Aspri modelan apa coba? Lagi ngaplikasiin produk didorong gitu, ya Allah. Muncul dong Man, kangen kita pengen lihat asik gilamu kalau lagi di live. Manas-manasin mantan bener ya. Oke Mbak Yuni, manas-manasin mantan ujung-ujungnya sekarang apa? Keluar dari rumah kan, jadi masalah pengadilan kan. Silakan dipanas-panasin terus, nanti ujung-ujungnya ada di pinggir jalan. Ya kan? Panas-panasin mantan mah silakan aja. Tapi kan akibatnya apa sekarang kan? On cam nggak pernah birahi ya, udah nggak ada, langsung ditutup. Ya kan? Rumah keluar. Gajian per bulan tetet, nggak ada lagi. Sekali-sekali manasan hilang ya Wak hartanya ya. Manasin lagi lah. Kenapa? Kalau mau manasin, ya menunjukkan personanya CEO, kenapa nggak dibawa ke pengadilan? Bawa dong pasangannya. Ya kan? Kenapa? Takut tambah dihilangin lagi sekalian nyawanya. Bagaimana? Makanya kalau misalnya jadi artis itu, ya, orang siapa aja namanya jadi artis, jadi public figure bisa hari begini. Ya, tapi namanya tabiat nggak bisa dibeli. Ya, kelakuan adab ya yang mendarah daging dari turun menurun itu nggak bisa dibohongin. Lu mau jadi pejabat juga kalau memang tabiatnya udah begitu mah tetap aja kelihatan. Ya, nggak bisa menempatkan diri ya, dimana ketika harus di masyarakat, mana ketika lagi di belakang layar, ya kan? Udah tahu, kalian tahu capacity ya, kebatasan kalian dalam talent, kebatasan kalian untuk A sampai Z-nya apa. Jangan malah dilihat-liatin, harus mah disembunyiin. Munculkan persona yang kalian bisa, mumpung lagi ada masanya kalian gitu kan. Kalau misalnya nggak tahu tahun depan, tahun-tahun berikutnya udah digantiin sama pasangan-pasangan sempurna yang jauh-jauh lebih muda, ya kan? Mumpung kalian mau disebutkan jadi pasangan yang pada saat itu pasangan yang paling kesemsem gitu kan, ya kan? Gunakanlah sebaik mungkin. Malah jadi begitu kan, malah jadi live sex, ya kan? Ya udah, nasi menjadi bubur. Kalian muncul sekarang berdua ya, live jualan, nggak akan kayak dulu isinya emoticon ntar. Ya kan?
Mana setengah jam 200 juta. Oke, kalau memang pengen butuh kehidupan, tanggung malu nih kata Dokcin ya. Udah tanggung malu hari begini mah siapa sih yang bukan karena aib apapun itu kan ya. Walaupun ada masyarakat toleransi masalah aib, toleransi masalah pansos, masalah tentang viral, kita mah juga punya takarannya. Hati-hati juga kalian para orang-orang di sosial media, ya kan? Kita juga seterima-terimanya viral, kita juga ada kapasitinya. Kalau viralnya udah berlebihan, kita nggak terima ya kita bakal jatuhin kalian. Tapi kalau viralnya oke ya kita bakal terus naikin kalian, ya kan? Tapi at the end of the day nasi udah menjadi bubur, ya kan? Air diceret udah dingin, kompor udah habis, harus diganti lagi ibaratnya. Ya, udah tanggung malu kan? Jordi apa Jordi ya, si Jordi ya nama adiknya kan? Ya JO aja udah tanggung gila, ya kan? Udah tanggung gila jualan emoticon, lu juga tanggung gila kata gua mah. Sesuai sama CEO. Lu muncul ya. Lu muncul aja udah, katanya kan setengah jam bisa 200 juta. Lu muncul gue yakin 200 juta. Sekarang yang jadi pertanyaannya, fans lu bakal mau ngeluarin uang nggak? Tim buzzer 350 perak ngebeli CO produk lu. Ya, sekarang ini di tim JO aja kita udah bisa ngeliat tim huru haranya aja, buzzernya, pembelanya SW, ya pasti kan juga berkubu sama JO, ya kan? Ada nggak yang CO cuma taunya apa? Ngomong-ngomong jahat doang di live-live orang yang kontra sama SW kan untuk ke CO, kagak ada modal mereka. Kayak gue juga bingung gimana. Ya kata gue juga tanggung edan, jualan-jualan aja. Terlepas ada CO apa enggaknya, gue pengen tahu aja 200 juta enggak setengah jam. 200 juta setengah jam, lu live setengah hari, hidup lu tenang. No. Tapi kalau memang benar, tapi kalau ternyata tidak dijalanin, pertanyaan tuh 200 juta setengah jam. 200 millions dollar, juta rupiah kali ya. Pisang Ambon sama pisang Ambon beda ya. CEO sama CEO, ya kan?